Inilah detik-detik kejadian pencurian mobil pickup milik Fahrizal yang diparkirkan di depan rumahnya di perumahan Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampung pada Rabu dini hari. Setelah berhasil merusak kunci pintu mobil, kedua pelaku kemudian mendorong mobilnya menjauh dari rumah korban dengan tujuan agar pencurian mereka tidak diketahui korbannya. Setelah jauh dari rumah korban, mobil dengan plat nomor polisi BE9088CS tersebut kemudian dinyalakan dan dibawa kabur. Yang ini ke sana tuh, disuruh ke sana nanti. Pencurian tersebut baru diketahui oleh kerabat korban yang kebetulan mendengar suara mesin mobil menyala dan langsung dijalankan dengan cepat. Saat dilihatnya mobil sudah jauh dan saat dikejar, korban dan kerabatnya kehilangan jejak pelarian pelaku. Ada orang dua mencurigakan. Lalu saya pergi ke bawah. Mereka mengejar saya. Saya putar-putarkan mereka. Saya balik lagi ke pos ronda saya. Saya dengar suara mobil didorong. Begitu sampai saya intip ke bawah, mobil itu udah laju dengan cepatnya. Kalau saya kemarin saya lihat itu di bagian sini ada menonjol. Menonjol ya? Iya. Kayak senjata tajam gitu ya bang? Tajam, apa saya tidak tahu. Pencurian kendaraan di komplek perumahan Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampung marak terjadi. Selain mobil pickup ini, pada tanggal 7 Januari lalu, kawanan pencuri juga berhasil menggasak motor milik warga di komplek ini. Pelaku bahkan mudah merusak gembok sebagai kunci pengaman tambahan yang terpasang di roda motor yang dicurinya. Kuat dugaan pelaku merusak gembok secara cepat itu menggunakan cairan khusus. Kunci ya, nggak bisa masuk tanpa kunci ini aktualnya udah dengan cairan ya. Para pencuri kendaraan di komplek perumahan Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampung ini belum ada yang ditangkap polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang tunawisma melahirkan bayi perempuan di tempat biasa ia mangkal di atas jembatan penyeberangan orang di depan salah satu supermarket di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Rabu pagi. Tunawisma yang melahirkan ini tentu sempat membuat geger warga dan petugas satpam supermarket di sekitar lokasi. Si bayi kemudian terlahir tanpa bantuan persalinan dari tim medis. Tunawisma dan bayinya tersebut kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bandar Lampung setelah petugas satpam mendatangkan mobil ambulans. Bahkan sekitar jam 8, tapi hari-hari belum keluar dibawa polisi di Rumah Sakit Kota katanya. Kamu masih liwat. Ibu itu tinggal di mana, Bu? Tinggalnya saya nggak tahu. Nggak tahu. Cuman setahu saja dia sering tidur di emperan, itu aja. Kita jam 8:29-an lah. jam 8 lebih kurang jam 8 lah. 8 ya. Identitas wanita sendiri udah tahu bang? Belum tahu karena itu memang tinggal di sini udah lama, katanya Anjal lah dia itu. Jadi bener Anjal ya? Iya. Tunawisma yang melahirkan tersebut bernama Tuti. Proses kelahiran bayi di atas jembatan penyeberangan orang tersebut berlangsung lancar. Bayi dan ibunya selamat. Keduanya kini dirawat di rumah sakit ada di Cokrodipo, Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Empat ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri 109 Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, mengalami kerusakan parah sejak beberapa tahun lalu. Namun kerusakan parah mulai terjadi sejak 2 tahun lalu. Kerusakan itu terjadi di hampir seluruh bangunannya. Saat dikunjungi pada Rabu siang, kondisi bangunan sekolah itu pun memang sudah terlihat sangat tidak layak digunakan. Atap 4 ruang kelas itu hampir terlepas seluruhnya, sementara dinding, pintu, jendela, hingga meja dan kursinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Alhasil, pada saat kegiatan belajar mengajar tatap muka, para murid harus berbagi di 3 ruang kelas yang tersisa.
Untuk memisahkan murid setiap kelas digunakan bilik kayu. Pihak sekolah menyatakan pernah ada perbaikan pada tahun 2017, namun kini sudah rusak kembali. Kondisi yang sangat parah itu sudah 4 kelas, ruang kelas yang sangat parah. Apalagi karena keadaan seperti ini maka terpaksa kita pakai seadanya dulu. Karena pada saat new normal ini kan pembelajaran kita hanya dari pagi sampai jam 10 tapi dapat istirahat. Sementara siswa-siswa kita ya enggak terlalu banyak. Jumlah siswa kita ada 50 siswa. Artinya satu ruang itu kalau cuaca bagus kita sekat aja jadi 2 kelas. Para guru pun berharap segera ada perbaikan dari dinas atau pemerintah daerah setempat. Pasalnya, jika nanti kegiatan tatap muka kembali diadakan, maka pihak sekolah kebingungan untuk menempatkan para murid di kelas. Wakil dari seluruh Dewan Guru yang ada di SD 109 Krui ini, ya tentunya kami sangat-sangat berharap supaya bisa artinya kita itu diberikan gedung yang layak untuk dipakai. Sementara ini ya kita bisa saksikan diri dengan mata kepala kita, artinya ini tidak layak. Ya artinya kemungkinan di pesisir ini, Selampung ini paling parahnya di SD kita. Pihak sekolah pun hingga kini terus berupaya mengajukan usulan perbaikan ke dinas terkait. Jikalau memang direalisasikan, pihak sekolah meminta supaya spesifikasi bahan bangunan yang digunakan supaya lebih baik agar tidak mudah rusak. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Terhitung sejak Rabu 12 Januari hingga 2 hari ke depan atau Jumat 15 Januari 2021, ruang poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mengunang ditutup. Hal itu karena terdapat 13 tenaga kesehatan yang positif COVID-19. Pengumuman penutupan ruang poliklinik itu mulai dilakukan sejak Selasa kemarin dan ditempel di bagian depan ruangan. Penutupan itu meliputi seluruh pelayanan poliklinik. Saat dilakukan penutupan sementara, seluruh fasilitas poliklinik pun disterilisasi dan disemprot disinfektan. Sementara itu, ke-13 tenaga kesehatan yang positif COVID-19 masih menjalani isolasi di rumah dinas medis tempat. Ya, sementara ini poli umum ditutup terkait karena adanya beberapa orang staf baik di poli itu, di poli kebidanan, poli paru, itu yang terpapar COVID, konfirmasi swab positif. Terkait penutupan di Rumah Sakit Batin Mengunang, kami laksanakan terhitung dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Itu karena terkait dengan 13 nakes di Rumah Sakit Batin Mengunang yang konfirmasi COVID-19. Pihak pemerintah daerah Tanggamus pun menyatakan bahwa keputusan penutupan itu bertujuan untuk melindungi pasien, keluarga pasien, maupun keluarga tenaga kesehatan. Sementara itu, semua tenaga kesehatan yang bertugas di bagian lain pun akan menjalani rapid test untuk mencegah penyebaran COVID-19. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.